Saya Agus, pembawa acara Talkshow Ask Me Anything, tanya jawab seputar kesehatan mata. Nah, apa sih itu? Bagi kalian yang masih bingung, acara ini adalah acara tanya jawab dan membahas tuntas tentang kesehatan mata dengan dokter spesialis. Nah, di talkshow yang keren ini diselenggarakan oleh Panel Insight dengan moderator Maulida Mardatillah, dokter muda RS Saiful Anwar Malang, dan yang kita tunggu pada hari ini yaitu narasumber kita adalah Dokter Priangga Dewi, dokter spesialis mata. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dipersilakan. Doa tidak pernah dicukupkan. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke acara inti, ke sesi talkshow yang akan dipandu oleh moderator Mbak Maulida. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Bincang Panoptes. Nah, pada pagi hari ini kita bersyukur ya bisa berkumpul di Zoom, di ruang virtual ini. Nanti kita akan sharing masalah kesehatan mata. Nah, mata ini adalah salah satu indera manusia yang sangat penting. Menjaga kesehatannya adalah hal yang perlu diperhatikan sejak dini. Namun kenyataannya kita sering mengabaikannya. Padahal seperti bagian tubuh yang lain, mata dapat saja terkena gangguan atau masalah kesehatan. Nah, teman-teman, gangguan yang timbul yang menyebabkan kelainan mata ini banyak faktor ya, seperti sudah kita ketahui dan mungkin teman-teman juga pernah merasakan mata ini keluhannya gatal-gatal, terus merah, ataupun bahkan sampai penglihatannya tampak kabur. Nah, sebelum hal itu terjadi, yuk mari kita simak sharing talk show pada pagi hari ini mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan mata. Nah, Sobat Panoptes, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri untuk tamu yang sangat luar biasa pada pagi hari ini yang akan menemani kita untuk bisa sharing secara valid dan secara terbaru begitu ya. Selamat datang untuk Dr. Diah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wabarakatuh. Ya, baik. Jadi luar biasa sekali ya ini Dr. Diah. Dr. Diah ini merupakan dokter spesialis mata di Jombang ya, Dok? Ya, betul. Ya. Mungkin dokter bisa menyapa teman-teman dulu atau ada sepatah dua patah kata untuk menyambut teman-teman? Ya, selamat pagi semuanya. Kepada para peserta yang hadir, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sini pada pagi hari ini mungkin saya akan sedikit sharing mengenai seputar kegangguan yang dialami khususnya di bidang mata. Nah, terus terang saja kondisi saat ini kan pandemi ya. Semua ini menyebabkan kita harus banyak berdiam diri di rumah dan mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Nah, tentunya kemudahan digital atau semua serba elektronik itu membuat kita kesehatan mata tentunya ya, khususnya sedikit banyak ada pengaruh dan bahkan kalau pada jangka panjang bisa menyebabkan gangguan pada penglihatan kita. Jadi mungkin hari ini kita sama-sama sharing bersama, sama-sama diskusi, belajar bareng mengenai seputar gangguan kesehatan mata yang mungkin saja kita alami sehari-hari, gitu ya. Ya, betul dokter. Nah, begitu teman-teman. Jadi memang penting sekali untuk memperhatikan kesehatan mata kita, apalagi yang semuanya serba online. Jadi kita sering berhadapan dengan layar. Begitu nggak dokter nggak? Iya, betul banget. Ya. Yuk kita menginjak pada pertanyaan yang sering kali ditanyakan sama teman-teman nih.
Yang pertanyaan pertama nggih, Dok. Adik saya sering menonton TV sangat dekat dengan layar. Apakah hal tersebut dapat merusak penglihatan mata normal? Ya, baik dokter, bisa langsung dijawab ya. Iya, jadi ini pertanyaan mengenai adik saya sering menonton TV sangat dekat dengan layar ya. Sebetulnya mungkin nggak cuma adiknya ya, kita sendiri juga kali ya. Iya dokter. Iya, jadi betul. Jadi kalau misalnya hubungannya dengan aktivitas jarak dekat ya apa saja sih, menonton TV, melihat laptop, kemudian gadget yang kalau jaraknya itu sangat dekat, itu maka memang ada hubungannya dengan kondisi mata minus. Jadi relate dengan kondisi mata minus. Mata minus atau kalau di istilah kedokterannya namanya myopia atau rabun jauh gitu ya. Jadi kalau dibilang dapat merusak penglihatan mata normal, nah memang bisa mengganggu kondisi kesehatan mata, khususnya di mata rabun jauh tadi. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan munculnya mata minus atau myop itu adalah network activities atau aktivitas kita yang berlebihan pada jarak dekat. Jadi ya menonton TV jarak dekat, melihat laptop jarak dekat. Nah, itu tentu bisa menyebabkan kelelahan pada mata dan kemudian kalau di istilahnya di kedokteran itu ada akomodasi. Jadi ya ada kemampuan mata untuk mengatur image atau bayangan ya gambar yang kita lihat di mata ini supaya bisa fokus terus. Nah, kalau misalnya overuse atau terlalu lama dalam jangka panjang tentunya bisa menyebabkan gangguan gitu. Jadi kalau mata minus sendiri ya itu secara definisi atau artinya itu adalah perpanjangan sumbu bola mata. Kalau secara anatomis mata ini kan bulat ya, mata kita itu kan bulat. Nah kalau dari samping kayak bola gitu. Nah, kalau pada kondisi orang minus itu sumbu atau panjang bola matanya itu nggak jadi bulat lagi tapi melonjong ke belakang. Nah seperti itu kalau secara umumnya gambarannya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu tadi? Ya karena salah satunya network activities yang berlebihan atau aktivitas melihat fokus pada jarak dekat yang terus-menerus akhirnya menstimuli ini apa namanya dinding-dinding bola mata kita untuk bertumbuh semakin panjang dan itu menyebabkan mata minus. Nah, keluhannya bisa jadi kabur, kalau melihat jauh kabur, kemudian kalau misalnya kita dulu masih di kuliah ya, sekolah masih offline itu kalau lihat papan nggak jelas, kayak gitu. Kemudian kadang kita sampai perlu memicingkan mata gitu ya, kalau misalnya nyetir, naik motor, terus harus apa namanya, memicingkan mata supaya tahu tulisan di jalan. Nah, sign-sign di jalan bisa jelas terbaca. Nah, itu memang jadi salah satu tanda-tanda mata minus gitu. Jadi jawabannya ya ada bisa, sangat bisa mengganggu penglihatan mata normal khususnya menjadi mata minus itu tadi. Wah, begitu ya dok. Jadi memang habit atau kebiasaan itu bisa juga ya menjadi faktor resiko. Betul. Untuk rusak mata normal ini. Nah, baik dok, menginjak ke pertanyaan kedua. Jadi ini yang ditanyakan kalau matanya sudah minus. Oh ya. Jadi saat ini kan sering berbagai aktivitas ini dilakukan secara virtual, yang memang kita harus mau tidak mau memandang layar dalam durasi yang cukup lama. Nah, bagaimana cara untuk penderita rabun jauh? Jadi sudah rabun jauh, gitu dok. Dengan kondisi tersebut ini, angka minusnya tetap stabil. Oh ya baik. Jadi ini yang bertanya sudah memang minus ya. Kemudian bagus ya, dia cukup aware ya. Jadi dia tanya gimana caranya supaya nggak lebih parah mata minus yang dia alami gitu ya. Ya, jadi mata minus kita bahas lagi ya. Apa sih sebabnya mata minus? Mata minus itu ada dua faktor yang menyebabkan. Satu, memang dari genetik jadi keturunan dari orang tuanya, dari papa atau mamanya atau keduanya. Satu lagi dari nurture atau faktor eksternal. Ya, faktor eksternal itu apa? Ya itu tadi salah satunya
nearwork activities atau jarak kita kegiatan jarak dekatnya terlalu lama atau terlalu berlebihan. Nah, satu lagi karena kurangnya outdoor activities atau kegiatan outdoor. Jadi sebetulnya terlalu lama di indoor juga nggak bagus loh untuk mata. Nah, sekilas tadi itu ya. Nah, kalau ditanyakan ini berarti untuk nearwork activities-nya gimana mengatur supaya nggak nambah mata minusnya. Nah, kalau dari WHO dan AA atau American Academy of Ophthalmology itu menyarankan tips-tips untuk mengurangi atau menekan laju supaya minusnya nggak nambah dengan cara 20-20-20 rules. Ini saya ada gambarnya, saya share screen sebentar ya. Ya, boleh dokter, silakan share screen. Oke, udah terlihat ya gambarnya? Sudah dokter. Sudah ya? Oke, jadi ini memang judulnya tips mencegah digital eye strain. Ini kurang lebih sama eye strain atau mata lelah maupun mata minus pada kondisi bekerja jarak dekat atau menatap layar, lihat laptop, nonton TV. Nah, ini tips-tipsnya yang utama ini adalah 20-20-20 rules. Mudahnya yaitu setiap 20 menit ya, 20 menit kita bekerja atau stay di depan layar, itu sebaiknya kita harus stop dulu atau break sekitar 20 detik dengan cara melihat 20 feet atau sekitar 6 meter di depan kita, atau untuk melihat yang jauh-jauh, istilahnya seperti itu. Apa sih tujuannya? Tujuannya supaya mengurangi akomodasi tadi, yang mekanisme akomodasi berlebih, atau kata lainnya untuk merelaksasikan otot-otot mata kita supaya nggak tegang terus. Nah, tujuannya harapannya dengan merelaksasikan tadi dapat menekan laju, pada akhirnya dapat menekan laju progresivitas dari mata minus tadi. Selain itu juga mengatasi mata lelah gitu. Ini sebetulnya mudah banget, cuman kadang kita lupa. Tapi sebaiknya sih untuk kedepannya jangan lupa lagi ya, karena kita ini ya kita harus aware sama diri kita sendiri. Soalnya nantinya kita kan pasti juga nggak bisa lepas dari laptop ataupun gadget ya. Jadi sebaiknya ya kita mulai sayangi mata kita sendiri. Kalau enggak ya ada risiko besok-besok entah berapa lama lagi bisa muncul mata minus tersebut karena kita terlalu overuse gitu. Jadi mata kita dipakai istilahnya dia dipakai bekerja gitu ya, over gitu, akhirnya dia bisa menstimuli muncul minus tadi. Itu. Atau kalau dari beberapa literatur lain mudahnya itu setiap 2 jam bekerja kita berhentilah 15 menit. Nah, kalau dipikir misalnya sulit ya 20 menit terus selama 20 detik. Nah, kalau mau praktisnya bisa seperti itu. Ada yang menyarankan setiap kita 2 jam bekerja depan laptop kita harus stop 15 menit. Tapi kalau stopnya pun juga jangan buat lihat HP ya, maksudnya sama aja bohong. Jadi intinya jadi setiap 2 jam kita harus take a break, bisa dengan cara memandang jauh tadi atau melamun atau mengistirahatkan, seperti itu, mengistirahatkan mata gitu ya. Oke. Stop sliding. Baik dokter, wah seperti itu ya dok. Jadi kita memang harus memporsikan ada waktu memplotting kapan bekerja, ketika bekerja juga memperhatikan kapan istirahat dan apa yang kita lakukan gitu ya ketika istirahat. Join lah kalau mau, Kak join ya gak dapat lah. Baik dokter, kita menginjak ke pertanyaan ketiga ya dok. Ini sebetulnya sudah terjawab di pertanyaan kedua. Yaitu tadi mengenai mengatasi mata yang kelelahan karena radiasi HP atau laptop. Oh ya, ini pertanyaannya mengatasi mata lelah karena radiasi HP atau laptop. Ya, jadi kurang lebih sama ya seperti tadi untuk tips-tipsnya, cuman bisa kita usahakan dengan cara lain lagi. Share screen lagi berarti ya. Boleh dok, boleh. Kalau dibilang membahas tentang mata lelah itu namanya eye strain atau digital eye strain.
kenapa sih kita itu bisa muncul mata capek? Sebetulnya itu secara normal mata kita itu harus selalu terbasahi, harus moist, harus selalu lembab, harus ada yang membasahi dengan cara kita berkedip. Nah, tapi biasanya kalau kita ini terlalu lama depan layar, depan gadget, electronic device apapun, itu biasanya kita jadi lupa kedip gitu. Kenapa kok kayak gitu bisa menyebabkan lelah ya? Soalnya kalau nggak terbasahi ya logikanya jadi kering permukaan matanya. Nah, kalau permukaan kering, kemudian mata ini akan berasi, jadi dia nggak nyaman, jadi kayak unconfirmed sensation gitu ya, jadi kayak rasa nggak enak, gatel, kemeng, pedih, ngerocoh, dan lain-lain. Nah, itu sebabnya karena kita kurang berkedip. Jadi sebetulnya kalau kita ingat, ya kita udah mulai nggak enak, ya jangan lupa kedip gitu ya, jangan lupa kedip. Kemudian, apalagi lainnya yang bisa kita atasi atau kita perbaiki. Nah, biasanya kita juga kalau kerja di depan meja ya, kan kita rata-rata di sini kuliah mungkin ya, pasti banyak tugas juga. Nah, kadang posisinya juga kurang tepat. Nah, kadang-kadang ini tadi kita melihat ke layar itu juga ini kalau bisa dia digambar ya. Nah, kita itu kadang naruh laptopnya itu posisinya terlalu tinggi dari mata kita, eye level kita. Akhirnya menyebabkan mata kita lebih terbelalak istilahnya gitu ya. Jadi menyebabkan kemungkinan mata lelahnya lebih besar. Sebaiknya sih ini tipsnya, taruhlah laptop itu setara 15 derajat di bawah eye level kita. Jadi komputer atau laptopnya itu nggak tinggi-tinggi amat. Nah, posisinya pas kayak di gambar ini. Kemudian referensi lain itu misalnya ada textbook dan lain-lain itu usahakan di area sudut pandang kita, jadi kita nggak pakai noleh lagi terus balik lagi, noleh lagi balik lagi, itu bisa menyebabkan mata lelahnya lebih banyak muncul. Jadi sebaiknya sih tipsnya bisa diletakkan textbook atau referensi lain itu di sekitaran sudut pandang kita, jadi kita nggak perlu noleh-noleh ya. Kemudian yang lainnya, ini jarak kerja ini penting. Kita kan sering tadi sebut ya kalau terlalu dekat itu bisa menyebabkan mata lelah, lanjutannya bisa jadi mata minus. Nah, sebenarnya berapa sih jarak kerja yang pas? Jarak kerja pas itu letakkan electronic device kita itu sepanjang lengan. Nah, mudahnya ngukurnya pakai lengan kita ini. Nah, kemudian posisinya nyaman ya, sekitar 25 inci kalau mata ke layar. Kemudian untuk tips lainnya, nah ini 2020 rules tadi, kita harus lakukan juga. Selain itu, kontras atau pencahayaan yang tepat. Jadi monitor laptop kita nggak boleh terlalu terang. Kita bisa atur brightness-nya. Kita bisa pakai screen filter untuk tujuannya mengurangi mata lelah tadi. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Wah, baik dok. Jadi memang apa juga ya menata tentang ini di mana kita bisa menerapkan laptopnya jaraknya sama tempat duduk kita. Selanjutnya kursinya itu harus memang satu arah gitu ya dok. Jadi memang sejajar begitu. Ya itu buat efektif, efisien, dan tujuannya juga buat mata kita nggak cepet capek. Karena kan kita kan terus-terusan harus fokus. Iya, betul dok. Ya. Sampai lupa kedip ya dok ya. Iya, itu tadi mekanismenya jadi lupa kedip. Nah, lupa kedip akhirnya jadi kalau kebablasan, akhirnya jadi mata lelah tadi. Jangka panjangnya jadi mata minus. Oh, ya itu yang harus dihindari ya dok. Nah, selanjutnya nih pertanyaan keempat dari teman-teman ini menanyakan. Saya dari dulu selalu set kecerahan ponsel dan laptop saya ke paling minim sesuai kecerahan sekitar. Akan tetapi, ketika kecerahan layar ponsel saya naikkan sesuai standar, kebanyakan orang itu membuat mata saya sakit dan bahkan membuat saya muntah saat terlalu lama melihat layar tersebut. Hal itu kenapa ya dok? Apakah mata saya berbeda dengan standar mata orang lain? Wah, ini merasa berbeda dokter. Bagaimana ini dok? Iya ya, ini kalau saya lihat dari keluhannya cukup berat ya, maksudnya dia jadi sakit sekali matanya terus sampai mual, muntah ya.
Nah, kalau seperti Iya, itu, Dok, sampai ada. betul. Jadi sebetulnya perlu kita evaluasi juga kalau pada kasus-kasus seperti ini saraf matanya. Jadi di dalam saraf mata kita itu ada sel-sel di retina ya, sel-sel retina yang fungsinya itu menangkap cahaya, kemudian mengatur supaya menjadikan suatu bayangan atau image yang jelas untuk kita melihat sehari-hari. Nah, kalau misalnya ada suatu gangguan di situ, tentunya bisa menyebabkan keluhan. Nah, seperti itu. Keluhan salah satunya seperti itu tadi, ada gangguan perubahan dari ruangan gelap ke terang misalnya, atau dari ponsel yang terlalu terang, nah seperti itu. Nah, kalau misalnya ada gangguan, tentunya akan menyebabkan keluhan-keluhan tersebut. Cuman kalau misalnya tidak ada gangguan di retina atau tidak ada kelainan di saraf mata, bisa jadi itu pada kasus ini dalam kondisi mata lelah atau eye strain. Nah, jadi ada dua nih kemungkinannya. Apakah dia murni hanya mata lelah saja, ya, atau dia ada kelainan-kelainan tertentu pada saraf matanya. Nah, untuk memastikannya memang harus sebaiknya periksa dulu ke dokter spesialis mata supaya jelas, kemudian dicek kondisi matanya, sel-sel saraf matanya ada kelainan atau tidak. Nah, kalau misalnya memang tidak, misalnya ya, mungkin itu perlu cukup diatasi untuk mata lelahnya, seperti melakukan tips-tips tadi dan mungkin pemberian beberapa obat tetes yang mensupport agar matanya nggak cepat kering tadi, gitu. Nah, itu merupakan solusi ya, Dok. Jadi memang daripada mengira-ngira, daripada merasa berbeda atau merasa ada yang tidak nyaman secara terus-menerus, lebih baik ke rumah sakit atau ke klinik mata ya, Dok. Betul, jadi minimal memeriksakan dulu untuk mengetahui adakah kelainan atau tidak, gitu ya. Minimal periksa ya, teman-teman. Jadi nggak merasa self-diagnose gitu loh. Betul. Oke, baik. Mari kita lanjut ya, Dok, ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ini dari terapi ya mungkin. Saya sering mendengar ada obat yang bisa untuk menurunkan bahkan menghilangkan minus. Kalau dari sisi kedokteran, apakah minus ini bisa diturunkan atau bahkan dihilangkan selain menggunakan operasi lasik? Monggo, dokter. Ya, betul. Jadi gini, ini pertanyaannya obat apa dulu ya sebetulnya? Iya, obat. Ya, jadi yang bertanya bisa open mic. Iya. Jadi ini membahas tentang manajemen mata minus ya, manajemen myopia. Kalau manajemen myop atau manajemen mata minus ini ada 3 tujuannya, yaitu PDS, prevent, mencegah, delay di onset atau menunda supaya nggak muncul ya, istilahnya nggak muncul secara drastis, dan slow, S-nya itu slow progress, jadi menurunkan progresivitas. Nah, kalau dari sebab awalnya kan bisa dua ya, genetik atau faktor eksternal. Kalau dari genetik memang maksudnya dia ada keturunan. Ada keturunan papa mamanya -5 ya, kemungkinan dia bisa jadi -5 atau bisa lebih tinggi lagi. Nah, itu untuk menurunkan atau menghilangkannya ya agak sulit ya. Untuk menghilangkan tentunya lebih sulit karena dia memang secara genetik dia sudah ada bawaannya, ada keturunannya. Tapi kalau misalnya dia ini ada muncul myopia atau mata minusnya akibat faktor eksternal lain, misalnya eksternal yang tadi ya, misalnya dia di rumah terus, jarang di luar, kurang outdoor activities, atau mungkin dia terlalu lama banget depan layar laptop terus, misalnya main game sampai pagi, sampai subuh tiap hari, misalnya kayak gitu. Wah, itu memang masih ada kemungkinan karena faktor-faktor yang menyebabkan dia tadi minusnya muncul kan karena itu. Kalau misalnya habit itu tadi diperbaiki, tentunya masih ada harapan atau masih bisa ada kesempatan untuk mengatur atau menurunkan progresivitas dari mata minusnya. Terutama juga masih pada orang-orang usia yang teenager ya, remaja atau masih dewasa muda kayak gitu, masih ada kemungkinan untuk bisa kembali atau berubah, kadang bisa menurun.
gitu. Tapi kalau misalnya habit itu tadi nggak diperbaiki ya malah bisa nambah juga bisa gitu. Wah, begitu ya dok. Jadi Terus memang disupport banyak ya dok dari nah, habit. kemudian ya betul. Nah ini tadi kan pertanyaannya obat. Kalau obat saya sedikit bahas nih update terbarunya. Jadi pada saat ini sudah mulai dikembangkan ini ya apa namanya treatment yang berupa obat-obatan. Kalau zaman dulu ya kalau mata minus itu pilihannya ya kacamata atau kalau misalnya yang sudah sangat-sangat mengganggu sekali itu bisa diarahkan untuk tindakan bedah refraktif seperti lasik itu tadi. Nah ini pertanyaannya selain klasik ya, ini obat ada enggak? Nah kalau sekarang karena saking tingginya angka kejadian miopia di dunia ini, akhirnya mulai dikembangkan obat-obat khusus. Salah satunya kalau di bidang mata ini namanya ada obat tetes mata atropin. Atropin ini apa? Kalau atropin ini memang golongan antikolinergik non selektif namanya. Nah, dia fungsinya nanti bisa membantu supaya tetesan tersebut supaya membantu perpanjangan bola matanya ini dihambat atau enggak progresif, minimal seperti itu. Kalau dari penelitian yang terbaru di 2017 itu memang signifikan. Jadi efektif penggunaan tetes mata ini itu bisa menurunkan laju meningkatnya minusnya, laju minusnya, pertambahan minusnya. Nah, untuk penggunaannya ini memang harus atas hasil pemeriksaan dari dokter spesialis mata tentunya ya, dan evaluasi, kemudian kurang lebih lama. Kalau treatment ini kurang lebih dipakai sampai 2 tahun baru bisa efektif gitu. Dan kalau tambahannya lagi, dia di sini efektif untuk penderita minus pada usia remaja. Jadi sekitar belasan tahun sampai ya sekitar 15-18 tahun dia bisa terbukti menurunkan mata minusnya gitu. Cuman ya tadi nggak bisa ngobati sendiri ya. Tadi sudah dikatakan sama Momolida kalau nggak boleh ya self diagnose, nggak boleh self treatment juga nggak boleh karena memang ini obat-obat apalagi untuk khususnya atropin ini obat khusus jadi memang harus diperiksa dahulu gitu. Iya betul dokter. Jadi agar lebih optimal juga ya dok nanti Iya, biar betul. outcome atau hasilnya tuh betul-betul dirasakan gitu. Jadi tidak sembarangan. Nah, tapi dok izin bertanya juga, apakah obat-obat seperti itu sudah terdistribusi ya di Indonesia sehingga memang aksesnya mudah? Iya, jadi kalau obat tetes mata ini memang yang khususnya atropin ya tadi ya. Nah, ini memang sampai saat ini di Indonesia juga masih terbatas. Kalau sehari-hari kita pakai, kita menggunakannya tapi hanya untuk diagnostik dan tidak untuk pengobatan dengan dosis-dosis tertentu. Untuk jangka panjangnya mungkin akan ada produksi-produksi sendiri dari di sini ya untuk mengatasi mata minus tadi. Jadi kalau sekarang itu ada namanya istilah mayopia saking tingginya dan meningkatnya angka dari kejadian mata minus, apalagi pandemi seperti ini. Jadi ada namanya istilah myopia control. Nah, program myopia control ini salah satunya menyarankan terapi atau merekomendasikan terapi menggunakan atropin tadi. Ya. Baik dokter, sudah sangat dimengerti ya teman-teman. Nah, kita menginjak ke pertanyaan ke-6 ya. Untuk pertanyaan ke-6, ini bergantung dari tadi dok mengenai usia. Cara agar minus dan silinder di usia 30-an sembuh bagaimana ya? Wah ini sembuh dok targetnya. Lumayan sulit ya dok. Gimana dokter? Kalau misalnya dibilang sembuh itu maksudnya apa? Bebas kacamata? Gitu atau iya, gimana ya? Sepertinya seperti itu dok, karena memang kalau di masyarakat kan kalau nggak pakai kacamata berarti kita lihatnya orangnya normal gitu, matanya nggak kenapa-napa.
Mungkin memang itu dokter indikatornya sembuh ya dok. Iya, soalnya sembuh ini maksudnya gimana dulu? Jadi kalau pada zaman dulu nih ya, kalau mata minus memang arahnya kacamata pasti ya, minus dan silinder kacamata. Pada kondisi tertentu yang nggak mau pakai kacamata, bisa disaranin pakai lensa kontak soft lens. Kalau punya minus pakai soft lens. Kalau ada kondisi yang silinder ya, silinder yang cukup tinggi, ada namanya lagi yang RGP lens. Jadi lensa kontak khusus buat yang punya silinder-silinder yang cukup besar. Nah, kalau makin sekarang ini udah makin maju ya zamannya, sudah bisa nggak pakai perangkat-perangkat kayak gitu ya. Maksudnya kemana-mana harus bawa, kalau pakai soft lens harus sering bersihkan, agak ribet. Kalau pakai kacamata harus pakai kacamata juga ribet misalnya. Kalau ingin bebas dari benda-benda tersebut, ya memang sarannya yaitu adalah katarak bedah refraktif, koreksi bedah refraktif ya. Jadi dengan tindakan surgery. Nah, salah satunya kalau kita sering dengar itu lasik ya, sama aja tindakan laser atau lasik. Jadi tujuannya itu menipiskan permukaan dari selaput bening mata yang di depan yang kornea, namanya kornea, supaya bayangan yang tadinya blur itu bisa tertangkap jelas tepat di sel-sel retinanya, di saraf matanya, gitu. Ya, jadi kalau apalagi usianya di 30-an, nah sebaiknya sih pasti akan disarankan untuk tindakan-tindakan laser atau lasik itu tadi. Biasanya kalau orang-orang yang usianya sudah 18 tahun ke atas, itu memang sarannya sudah tindakan, perlu intervensi tindakan khusus seperti laser tadi. Kalau misalnya 18 tahun ke bawah, mata-mata yang minus silinder mungkin akan disarankan untuk terapi tadi seperti yang pakai obat tetes. Kemudian ada lagi juga namanya itu ortho-K. Ortho-K itu menggunakan lensa khusus kayak soft lens khusus yang tujuannya itu mengatur permukaan selaput bening mata tadi supaya smooth. Nah, harapannya apa? Kalau terjadi lebih smooth, maksudnya permukaannya sudah reguler ya, maka dia bisa menangkap cahaya atau menangkap image-nya jatuhnya lebih jelas. Itu kurang lebihnya. Jadi sarannya tindakan laser atau lasik kalau pada usia yang sudah 18 tahun ke atas, di sini 30 ya. Ini kalau saya sekilas aja ya, kalau lasik mungkin kalau teman-teman kan udah pada update apalagi zaman sekarang di medsos banyak. Jadi lasik itu macam-macam, laser itu macam-macam. Ada namanya lasik, ada relax smile, ada PRK, itu semua sama-sama teknik bedah atau teknik bedah laser untuk mengatasi mata minus. Nah, nanti disesuaikan mata minusnya berapa, mata minusnya yang tinggi sekali atau yang di tengah-tengah, atau yang astigmat atau silindernya tinggi sekali. Nah, itu nanti ada rekomendasi khusus laser jenis apa yang disarankan. Jadi nggak cuma lasik gitu, sebetulnya banyak istilahnya, nggak cuma lasik. Gitu sih kurang lebih ya. Wah, seperti itu ya dok. Jadi memang luas sekali pilihan tekniknya, beragam, dan tentunya ketepatan tekniknya itu sesuai sama rekomendasi dokter ya dok nantinya. Sehingga Ya. itu pentingnya kita dari awal memang asesmennya ke dokter atau klinik kayak gitu dok. Ya. Oh iya ya. Oke, baik. Mari kita ke pertanyaan ke-7 ya. Mengenai dok ternyata kacamata anti radiasi. Nah, apakah penggunaan kacamata anti radiasi dapat mengurangi risiko kerusakan mata? Wah, bagaimana ini dok mengenai kacamata anti radiasi? Iya, ini juga pertanyaannya, apakah kacamata radiasi mengurangi risiko kerusakan mata? Kalau saya ditanya mata rusak itu kayak apa ya? Kerusakan mata rusak itu bentuknya atau apa maksudnya di sini pertanyaannya ya? Mungkin maksudnya kayak mengurangi mata minus gitu ya, mungkin ya.
arahnya ke situ kali ya pertanyaannya dokter. ya. Jadi kalau anti radiasi itu biasanya ditawarkan seperti blue light filter gitu ya, kalau banyak gitu di iklan-iklan gitu ya, blue light filter, kacamata anti radiasi sinar biru, nah seperti itu. Kalau di efektivitas terhadap mata minus itu sampai saat ini ya, tidak ada penelitian yang mengatakan itu signifikan. Nah, namun kalau kacamata anti radiasi yang blue light itu memang disinyalir bisa mengurangi mata lelahnya. Jadi gini, kalau benda-benda elektronik semua itu, mau HP, mau laptop, itu memancarkan radiasi, salah satunya radiasi sinar biru. Nah, radiasi sinar biru ini memang bisa mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi sel-sel saraf di retina, sel-sel saraf mata. Tapi dia tidak mempengaruhi panjang bola mata. Kan tadi kalau mata minus atau miop itu kan asalnya dari panjang bola matanya yang semakin panjang. Nah, dia tidak ada efek ke sana. Jadi sampai saat ini memang tidak signifikan, memang tidak untuk menghilangkan atau mengurangi mata minusnya. Tapi tadi kan sudah sempat dibahas ya, kalau eye strain atau mata lelah itu tadi bisa diatur dengan mengurangi cahayanya ya, salah satu mengurangi cahaya kontrasnya, terus salah satunya lagi bisa dibantu pakai kacamata radiasi itu juga. Jadi bisa kalau untuk mengurangi eye strain atau mata lelah. Ini sekedar intermezzo. Saya pernah baca literatur di ini ya, literatur International Journal of Ophthalmology tahun 2017 kalau salah itu, bahwa ini dicobain pada anak-anak yang minus di Cina. Nah, 30 orang dari 60, yang 30 dikasih kacamata yang blue light filter. Satu lagi yang 30 yang separohnya lagi dikasih kacamata biasa. Nah, beda nggak hasilnya? Maksudnya minusnya turun nggak perbandingannya antara dua kelompok itu? Ternyata sama aja, tidak menurunkan kondisi mata minusnya. Tapi pada anak-anak yang pakai blue light filter, dia memang lebih merasa nyaman, kemudian nggak gampang silau, lebih untuk aktivitas bekerja depan layar lebih nyaman. Jadi dengan kata lain dia memang bisa membantu mengurangi mata lelah atau eye strain tadi. Gitu. Gimana, sudah cukup jelas mungkin? Atau ada yang ditanyain lagi mengenai ini, kacamata anti radiasi? Iya, Kalau Dok. saya sih nggak ada salahnya ya, apalagi kita ini pakai sehari-hari pakai laptop depan layar, bisa boleh kita tambahkan, tapi tujuannya itu tadi mengurangi mata capek, mengurangi mata lelahnya. Wah, begitu ya, Dok. Jadi tidak ada yang salah ya, Dok, pakai aja kacamata anti radiasi ya, Dok. Ya, tapi ya tadi ya, bukan untuk menghilangkan minusnya, cuman bisa bantu meringankan supaya nggak cepet capek matanya. Wah, iya dokter. Tapi Dok ini Dok, jadi karena banyak sekali ya Dok, online shop itu atau di Shopee gitu kita temukan jual kacamata anti radiasi. Nah sebetulnya atau di penjual biasa gitu Dok, yang secara bisa kita temuin gitu. Nah biasanya penjual ini tuh mengecek standar menggunakan seperti pointer namun warnanya biru atau warnanya merah atau warnanya putih. Nah, sebetulnya apakah ada standar khusus dari kacamata anti radiasi? Apakah betul ada tahap atau memang ada kelas-kelasnya standarnya itu atau bagaimana dokter? Karena mahal sekali dok, ada yang mahal sekali, ada yang murah sekali. Nah itu dok. Kalau standar khusus itu enggak ada ya kalau di kami ya, maksudnya ya yang lebih kompetensi di bidangnya itu memang refraksionis ya, maksudnya yang betul-betul mengetahui tentang berapa persentase seperti itu. Kalau radiasi itu ya kalau sinar biru ya biasanya satu standar gitu aja sih, jadi nggak ada tadi yang kayak pakai merah apa tadi yang saya bilang tadi ya, nggak pakai seperti itu ya, jadi cukup memenuhi satu standar pakai
blue ray filter gitu aja. Mungkin ya itu apa namanya teknik marketing aja ya kalau kayaknya nggak pernah tahu malah. Oh alah, iya dok. Jadi begitu memang ya Iya. Jadi strategi ya ya dok. kita pintar-pintar aja jadi smart buyer ya. Mm-mm. Nah, betul dok. Terima kasih dok atas ya wawasannya sangat. Sebetulnya ini benar-benar awam dok. Jadi tidak semua tahu dan banyak sekali tersesat gitu. Pasti wajar ya dok. Iya. Jadi oke, tanya-tanya aja kita sharing bareng. Mm-mm. Oke dokter, kita masuk ke pertanyaan ke-8. Apakah penggunaan kacamata, apakah benar orang yang minus kemudian selalu menggunakan kacamata, minusnya akan menurun? Bagaimana dokter ya ini? Ya, jadi kalau membahas lagi tentang mata minus yang tadi ya, secara arti itu panjang bola mata ya, yang semakin panjang. Kalau di luar lebih panjang dari orang normal ya dia pasti muncul minus. Nah, pertumbuhan panjang bola mata ini berjalan seiring dengan pertumbuhan usia kita memang dari kita lahir sampai dewasa. Nah, memang dikatakan kurang lebih pertumbuhan bola mata ini stabil sampai sekitar usia 18-20-an. Nah, di situ. Jadi kalau misalnya yang menanyakan ini masih usia remaja gitu ya, terus dia pakai kacamata memang. Nah, itu memang masih bisa berubah-ubah memang ukurannya. Gitu. Ukurannya masih bisa berubah-ubah seiring dengan bertambahnya usia. Nah, itu satu dulu. Terus kemudian apa sebabnya itu tadi dia muncul mata minus? Kadang mungkin karena aktivitas jarak dekatnya, laptopan terus, HP-an terus, main game terus muncul jadi -1 misalnya. Nah, kalau misalnya dia itu kemudian melakukan 20-20 rules tadi, dia mengubah pola habitnya, kemudian dia itu posisinya sudah nggak terlalu dekat terus, istilahnya nanti dia bisa memang turun karena kan sudah teratasi faktor-faktor eksternal tadi. Jadi memang semuanya tergantung. Yang salah itu kadang orang punya pemikiran nih, saya sudah pakai kacamata tapi kok minusnya nambah. Nanti kalau pakai kacamata malah nambah. Ada yang bilang, ada yang kadang-kadang punya pemikiran kayak gitu ya. Sudah pakai kacamata kok malah jadi, saya nggak mau pakai kacamata aja, malah ada juga yang punya mindset itu. Itu malah salah sebetulnya. Karena kondisi kayak gitu masih bisa nambah kok. Itu paling mungkin bisa disebabkan karena ya need work activities-nya tadi nggak diperbaikin, habitnya nggak diperbaikin. Jadi dia meskipun pakai kacamata tapi tetap kalau lihat HP deket sekali atau lihat laptop maju banget ke depan, nggak sesuai sama tadi yang panjang 60 cm. Akhirnya ya tetap aja proses untuk mata minusnya akan terus bertambah. Nah, itu yang jadi penyebabnya itu. Jadi kalau ini pertanyaannya, kalau orang yang selalu pakai kacamata minusnya akan selalu pasti turun, itu semua tergantung dari penyebab atau ya etiologi dari kenapa dia jadi minus tadi. Gitu. Iya, banyak faktor ya dok ya. Betul. Bisa kita kendalikan satu gitu dok ya. Iya. Dan salah satunya adalah penggunaan kacamata ini salah satu faktor yang nantinya bisa membantu harapannya. Tidak justru malah memperparah, begitu ya dok? Iya, betul sekali. Jadi malah emang harus pakai kacamata. Iya, betul. Oke, mari kita lanjut ya dok, ke pertanyaan ke-9. Apakah ada kemungkinan bisa kembali normal ya jika mata mengalami minus di atas 3? Wah, lumayan ya dok ya, di atas 3. Jadi kalau lepas kacamatanya sudah kabur ya dok. Gimana nih dok? -3 ya. Kalau -3 ini cukup besar loh. Orang dengan -3 tuh biasanya ya dia nggak bisa lihat dia cuma bisa jelas lihat di jarak sekitar ya 4-5 meter kurang lebih. Lebih dari itu udah blur semuanya ya. Mungkin ada yang -3 ya di sini ya. atau lebih. Ya, kalau cukup besar seperti ini biasanya akan lebih disarankan untuk tindakan yang bedah tadi yang pakai laser. Gitu. Kecuali misal dia masih belum memenuhi kriteria. Kalau laser kan 18 tahun ke atas. Kalau 18 tahun ke bawah mungkin akan disarankan yang treatment yang terapi dengan obat tetes tadi.
gitu. Wah, memang ini sepertinya lebih baik ke ini ya, Dok, yang merupakan teknik refraktor ya, Dok. Jadi Ya, jadi lebih disarankan untuk tindakan laser. Nah, begitu, baik, kita ke pertanyaan terakhir. Tidak terasa, sudah 10 pertanyaan kita jawab dan kita sharing. Untuk pertanyaan 10, secara medis, untuk pemeriksaan dini mata tersebut dilakukan berapa kali ya dalam setahun atau sebulan? Nah, ini idealnya gimana nih, Dok? Pemeriksaan mata itu bagusnya kapan saja? Gitu. Ya, jadi kalau pemeriksaan mata yang rutin, yang normal, terutama juga pada orang-orang yang memang punya minus sih sebaiknya 6 bulan sekali, gitu. 6 bulan sekali, supaya bisa terevaluasi kelainan refraksi atau mata minusnya itu di stage yang stabil atau nambah atau berkurang, nah gitu. Kalau dia nambah, ya memang harus diperbaiki ukuran kacamatanya. Kalau dia berkurang pun juga harus diperbaiki. Jadi biar nggak kebablasan atau overcorrection, nah istilahnya kayak gitu ya. Jadi memang sebaiknya 6 bulan sekali untuk evaluasi. Beda lagi kalau pada usia anak-anak, masih adik-adik kita atau masih kecil ya, masih usia kurang dari 10 gitu, memang sebaiknya dia kalau punya pakai kacamata, punya minus atau silinder, sebaiknya sih nggak 6 bulan ya, sekitar 2-3 bulan sekali untuk evaluasi. Kenapa? Soalnya di usia-usia masih kecil itu pertumbuhan bola matanya itu lebih lebih cepat ya, maksudnya lebih cepat untuk berubah, seperti itu. Progresivitasnya juga bisa lebih cepat dibanding yang usia yang remaja menuju dewasa muda gitu. Jadi lebih sering frekuensinya, sebaiknya 3 bulan sekali udah cek-cek. Kalau udah ada perubahan harus langsung ganti lagi ukuran kacamatanya. Kalau di usia sekitar kayak gitu, di usia kuliah itu sebaiknya sih 6 bulan sekali untuk check up gitu. Ini ada sekedar info aja. Jadi kalau di zaman sekarang ini ada namanya, ini trennya namanya myopia booming. Ya, jadi gimana tuh, Dok? Iya, jadi myopia booming sekarang ini, terutama di Asia. Karena myopia ini udah menjadi epidemi. Kalau kita ngomong pandemi ya, sekarang tuh banyak istilah pandemi ya, pandemi COVID. Nah, pandemi itu kan terjadi di seluruh dunia. Ya, kalau di epidemi itu di sebagian besar wilayah. Bedanya cuma lingkup geografisnya. Jadi kalau di Asia ini cukup tinggi banget loh kejadian myopia. Bisa dibilang kalau di Cina, Singapura itu sudah hampir 80% anak-anaknya itu kacamataan. Itu semuanya minus. Nah, bayangin aja, padahal mata minus atau miop itu diturunkan. Gimana nanti generasi bawahnya? Anak kecil itu nanti kalau sudah berkeluarga punya anak, ya nanti anaknya minus. Punya cucu minus juga. Kan nanti kan bisa mempengaruhi ini ya. Bahkan mungkin bisa separuh dari populasi dunia itu nanti jadi minus. Kalau ini saya dapat data sekarang itu di tahun 2000 ya, 23% penduduk dunia itu minus. Jadi kurang lebih dievaluasi nanti kira-kira di 2050 itu 50% penduduk dunia itu memang minus. Kira-kira di tahun 2050. Banyak banget kan, berarti sekitar berapa juta ya, berapa miliar penduduk itu. Wah, itu sebetulnya miop itu atau mata minus itu bukan hal yang bisa disepelein gitu loh. Jadi memang sebaiknya kalau kita memang ada keluhan atau di sekitar kita, keluarga kita ada keluhan-keluhan yang mengarah ke mata minus, ya sebaiknya memang harus diperiksakan untuk kontrol dan screening apakah memang ada muncul, terutama pada saat-saat sekarang ini yang kita ini mau nggak mau harus stay banyak di depan laptop, banyak daring, meeting dan lain-lain itu. Jadi itu kan juga menjadi faktor-faktor resiko untuk meningkatkan terjadi mata minus. Ini aja memang ada penelitiannya sejak banyak kok jurnal-jurnal yang mulai meneliti tentang kondisi pandemi ini, bagaimana efeknya terhadap kondisi mata. Itu memang hampir semuanya itu mengatakan ada terjadi peningkatan miopianya gitu. Jadi sebaiknya sih kita
mulai mewaspadai, kemudian kita juga mulai tadi memperbaiki habit tadi seperti melakukan 2020 rules tadi, gitu. Baik dokter, wah begitu ya dok. Jadi memang harus ada niatan, kiat-kiat, dan kita harus memang memporsikan diri kita untuk bisa menjaga kesehatan mata, dimulai dari habit, dari nutrisi nantinya yang kita makan, lalu habit yang kita lakukan sehari-hari, yang nantinya harapannya bisa mencegah atau menghindari keluhan-keluhan pada mata ya dok ya. Iya. Baik, karena sudah 10 pertanyaan yang terjawab pada pagi hari ini dari Dr. Dia Triangga Dewi, terima kasih banyak dok. Sharing session pada pagi hari ini sangat bermanfaat sekali, benar-benar membuka wawasan dan pengetahuan gimana sih cara kita bisa menjaga kesehatan mata, lalu apa saja kiat-kiatnya. Nah, dari teman-teman Sobat Panoptes juga sudah mendengarkan ya dari paparan dokter tadi, sehingga harapannya ke depan kita betul-betul melakukannya. Jadi tidak hanya kita tahu, tapi kita juga bisa melakukannya. Dimulai dari sekarang kalau kita belajar ada space atau break-nya, dan break-nya itu nggak main HP, tapi kita bisa lihat keluar rumah, keluar ruangan, kita bisa lihat lingkungan luar, dan atau hijau-hijau gitu ya di luar rumah, ada tanaman kita bisa lihat dulu gitu berapa puluh menit. Kemudian kita juga bisa menata workspace kita biar ergonomis, tentunya juga selain untuk mata biar kita juga tidak pegel-pegel gitu ya, nggak cepat pegel-pegel gitu. Nah, selanjutnya bagi teman-teman Sobat Panoptes yang sudah mengalami keluhan mata seperti mata kelelahan, mata kering, dan mata minus, ini juga harapannya terus melakukan perawatan atau jika keluhannya memburuk segera saja ke klinik atau ke dokter mata daripada nanti merasa lebih buruk, tidak nyaman, dan akan menyulitkan pengobatan karena nantinya takutnya pas ke dokter tuh sudah dalam keadaan yang lebih parah. Nah, itu yang justru kita tidak inginkan kan ya teman-teman. Nah, sekian sesi talk show sharing session bersama Dr. Dia, spesialis mata. Dan saya undur diri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Terima kasih dokter dan teman-teman. Terima kasih semuanya. Kembali lagi bersama saya Agus selaku pembawa acara. Terima kasih kepada Mbak Maulida dan Dr. Dewi dan juga teman-teman yang sudah hadir di acara talk show ini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri. Panoptes Insight berharap agar kita semua yang hadir di acara ini bisa menjadi penggerak bagi orang-orang untuk peduli dengan kesehatan matanya. Saya mewakili panitia penyelenggara meminta maaf yang terjadi salah kata perilaku yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk kenang-kenangan dan dokumentasi dari acara ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon untuk peserta yang hadir agar dapat mengaktifkan kameranya jika memungkinkan. Untuk panitia yang bertugas, mohon dipersiapkan. Iya, buat teman-teman ya silakan on cam semua ya. Yang bisa on cam silakan on cam biar bisa masuk ke dokumentasi. Oke, untuk dokumentasi ini saya hitung ya 1 sampai 2 3. Mungkin akan ngambil beberapa tag biar hasil fotonya banyak. Oke. Gimana? Sudah siap teman-teman? Oke. Saya hitung ya. 1, 2. Aduh, masih ada yang baru gabung. Oke. 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa ganti gaya atau yang mau open cam lagi. Ya, teman-teman, satu lagi ya. Lucu.
Ya, silakan teman-teman. Aduh, udah banyak yang belum on cam nih. Keren. Ayo ganti gaya yang keren. Oke, mantap. Terima kasih banyak teman-teman. Udah banyak nih fotonya. Nanti bakal di-share oleh panitia untuk teman-teman. Terima kasih. Saya kembali lagi ke Mas MC. Untuk Mas Agus dipersilakan. Baik, terima kasih. Karena awalnya kita diawali dengan doa, alangkah baiknya kita juga akhiri dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa tidak pernah dicukupkan. Demikian untuk acara hari ini. Untuk peserta yang hadir di meet ini, jika berkenan untuk meninggalkan room, dipersilakan. Terima kasih sudah hadir. Kami dari Manoptes selaku panitia penyelenggara izin undur diri dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Terima kasih. Sampai berjumpa di next event.